Cara tepat dalam menulis kutipan dan bibliografi. Pendidikan Bahasa Indonesia. Anggota Kelompok Majas. Made Damar Sanscarya. Imade Egar Sugraha. Ikade Agus Arta. Kadek Manu Ramasatwika. Komang Adi Widyarta Saputra. Konsep dan definisi. Penulisan ilmiah memainkan peran penting dalam dunia akademis. Kutipan dan bibliografi adalah pondasi tak terpisahkan. Mereka memberikan dukungan bagi argumen, menghormati kontribusi peneliti lain, dan mencegah plagiarisme. Kutipan dalam teks. Kutipan dalam penulisan ilmiah bukan sekadar penggunaan kata-kata atau ide orang lain dalam tulisan Anda. Mereka adalah jendela yang membuka akses ke keragaman gagasan, pandangan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Dengan menggunakan kutipan dengan bijak, kita tidak hanya mengakui kontribusi intelektual orang lain, tetapi juga memperkaya dan memperkuat argumen yang kita bangun. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung melibatkan penggunaan kata-kata asli dari sumber yang dikutip. Ini bisa berupa kutipan langsung dari teks, wawancara, atau tulisan lainnya. Kutipan langsung harus diberi tanda kutip untuk menandai bahwa kata-kata tersebut bukanlah milik penulis, tetapi berasal dari sumber asli. Kutipan tidak langsung. Kutipan tak langsung melibatkan menyampaikan ide atau informasi dari sumber tanpa menggunakan kata-kata asli secara harfiah. Dalam kutipan tak langsung, penulis merangkum atau menyajikan ide dari sumber dengan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat mereka sendiri. Meskipun tidak menggunakan tanda kutip, kutipan tak langsung masih memerlukan penulisan yang jelas mengenai sumbernya. Cara menulis kutipan dalam teks. Untuk menulis kutipan dalam teks, gunakan tanda kutip untuk kutipan langsung. Pastikan untuk mencantumkan sumber kutipan dengan jelas, termasuk nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman, jika relevan. Sertakan nama penulis dan tahun penerbitan untuk semua kutipan, baik langsung maupun tak langsung, untuk memberikan kredit kepada penulis asli dan memberikan konteks pada pembaca. Selalu sesuaikan gaya penulisan kutipan dengan pedoman gaya yang digunakan, misalnya, APA, MLA, atau Chicago Style, untuk konsistensi dan kepatuhan terhadap standar penulisan ilmiah yang berlaku. Penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Bibliografi, juga dikenal sebagai daftar pustaka, adalah komponen penting dari setiap karya ilmiah yang mencatat semua sumber yang digunakan penulis dalam penelitian dan penulisan mereka. Baik itu buku, artikel jurnal, makalah konferensi, situs web, atau sumber lainnya, daftar pustaka memberikan referensi yang lengkap dan sistematis bagi pembaca untuk menelusuri informasi yang digunakan penulis. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dan mengikuti pedoman gaya yang berlaku, penulis dapat membuat bibliografi yang lengkap dan terstruktur dengan baik untuk mendukung karya ilmiah mereka. Gaya penulisan bibliografi. 1. APA, American Psychological Association. Gaya ini digunakan terutama dalam bidang ilmu sosial dan ilmu perilaku. 2. MLA, Modern Language Association. Gaya ini biasanya digunakan dalam bidang humaniora, bahasa, dan sastra. 3. Chicago Style. Gaya ini sering digunakan dalam disiplin ilmu humaniora, sejarah, dan seni. Contoh penulisan bibliografi. 1. Buku. Smith, J. 2010. Research Methods in Psychology. Oxford University Press. 2. Artikel jurnal. Johnson, A. 2019. The Impact of Climate Change on Biodiversity. Environmental Science, 25, 4, 567580. 3. Sumber daring. World Health Organization. 2022, COVID-19 Dashboard. Diakses dari www.hu.int/covid19/dashboard pada 25 April 2024. Contoh kasus dan diskusi.
Bagian ini akan memperkenalkan beberapa contoh kasus yang menyoroti penggunaan kutipan dan bibliografi dalam penulisan ilmiah. Melalui diskusi tentang kasus-kasus ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip kutipan dan bibliografi dalam konteks praktis. Diskusi kasus 1, plagiarisme. Sebuah kasus tentang mahasiswa yang dituduh melakukan plagiarisme karena menggunakan kutipan tanpa menyertakan sumber yang tepat. Diskusikan implikasi etis dan akademis dari kasus ini, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah plagiarisme di masa mendatang. Diskusi kasus 2, studi kasus penelitian. Tinjauan tentang bagaimana kutipan digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah untuk mendukung argumen dan memperkuat metodologi. Diskusikan keputusan penulis dalam memilih dan mengintegrasikan kutipan, serta dampaknya terhadap kekuatan dan keabsahan penelitian tersebut. Kesimpulan. Dalam penutup presentasi ini, kita telah menjelajahi konsep-konsep yang penting dalam penggunaan kutipan dan bibliografi dalam penulisan ilmiah. Pentingnya memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kutipan dan bibliografi tidak boleh diabaikan dalam dunia akademis. Dengan memahami konsep ini, Anda dapat memastikan bahwa karya ilmiah yang Anda hasilkan tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga menghormati kontribusi peneliti lain dan menjaga etika penulisan yang baik. Terima kasih. Semoga hari-harimu menyenangkan.